Ingat, segala suatu makhluk adalah makhluk. Segala suatu yang diciptakan adalah diciptakan oleh yang menciptakannya, Jalla Jalaluhu wahda. Tahu atau tidak tahu namanya yang menciptakan, maka akal, semua yang berakal, jika akalnya sehat, pasti akan menyepakati kepada wajibnya menurut akal beradanya yang menciptakan. Akal semua makhluk yang berakal pasti akan meyakini seyakin-yakinnya terhadap wajibnya adanya zat yang menciptakan, dan wajibnya sempurnanya sifat-sifat zat yang menciptakan, wajibnya maha sucinya seluruh sifat-sifat zat yang menciptakan, maha suci dari segala sifat kekurangan. Walaupun tidak tahu namanya, orang Hindu kalau akalnya betul-betul jernih pasti akan meyakini kepada keberadaan zat yang menciptakan semua yang ada, dan kemahasuciannya zat tersebut dari segala sifat kekurangan. Buddha pun akan seperti itu akalnya. Nasrani, Yahudi, dan siapapun yang mengaku tidak bertuhan, tidak percaya kepada Tuhan, atau bertuhan kepada apapun, jika akalnya sehat, ingat, maka pasti akalnya akan meyakini seyakin-yakinnya, tidak butuh kepada dalil Quran, tidak butuh kepada dalil kitab-kitab samawi, tidak butuh kepada dalil Injil dan Zabur dan Taurat, tidak butuh, tidak. Cukup akal yang menghakimi bahwa ini semua keadaan yang disaksi oleh semua manusia, ini memberikan hujah yang tidak bisa dibongkar lagi, dalil yang tidak bisa dibantah lagi oleh akal siapapun yang menunjukkan kepada pasti adanya zat yang menciptakannya, pasti maha sucinya zat yang menciptakan itu dari seluruh sifat kekurangan. Namanya siapa? Itu urusan kedua. Ingat, cara beribadah kepadanya gimana? Itu urusan kedua. Faham? Yang paling mendasar, yang paling pertama, bagaimana menurut akal kalian, wahai makhluk yang berakal? Apakah akal kalian meyakini kepada adanya yang menciptakan alam semesta ini atau tidak? Jika akal kalian mengatakan mungkin tidak ada atau pasti tidak ada, berarti Anda bukan gagal faham lagi, tapi gagal akal. Yang enteng saja, yang enteng ini gelas di hadapan kita. Bagaimana menurut akal kalian terhadap gelas yang kalian lihat? Mungkinkah menurut akal kalian gelas ini tidak ada yang membikin? Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Soal urusan siapa yang bikinnya, namanya, itu urusan kedua. Kan? Saya ingin tahu, urusan kedua. Urusan yang paling pertama, secara badihi dan secara doruri, secara refleks, jika akal kalian sehat, urusan yang pertama, akal kalian akan menghakimi. Setelah kalian menemukan sesuatu yang ada, maka akal kalian akan menghakimi wajibnya
ada zat yang bikin gelas ini. Jika akal Anda berkata mungkin ada yang bikin atau pasti tidak ada yang bikin, berarti bukan gagal faham lagi, tapi gagal akal. Jelas? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Ini semua yang ada pasti ada yang bikin? Sepakat tidak? Sepakat tidak? Ini semua keadaan ini, segala keajaibannya, segala keistimewaannya dan kesempurnaannya, ini menjadi dalil dan hujah yang tidak bisa dibantah oleh akal siapapun yang berakal. Jika akalnya sehat, ini menunjukkan kepada maha sempurnanya yang menciptakan alam ini dan maha sucinya sang pencipta alam ini dari segala sifat kekurangan. Sepakat atau tidak? Sepakat. Jika ada yang merasa tidak sepakat, bukan gagal faham lagi, tapi namanya gagal akal. Soal namanya siapa, urusan kedua. Soal bagaimana saya cara menyembah dengannya, urusan kedua. Soal saya ingin lebih dekat kepadanya, urusan kedua. Urusan yang pertama, ingat, secara refleks akal harus meyakini dulu kepada wajibnya ada zat yang menciptakan alam semesta ini, tidak bisa dibantah. Apa dalilnya? Ya dalilnya ini, alam semesta. Bukan Quran dalilnya, bukan kitab, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Taurat, bukan. Apa dalilnya? Adanya zat yang menciptakan, ya ini yang diciptakannya. Apa dalilnya? Bahwa yang menciptakan itu terdahulu, ya ini yang diciptakannya yang menjadi hujah dan dalil. Ingat, karena yang diciptakan itu tadinya tidak ada, yang ada ya yang menciptakannya. Jadi yang wajib terdahulu adalah yang menciptakannya, karena yang diciptakannya tadinya juga tidak ada, lalu diadakan oleh yang menciptakannya. Jadi siapa yang terdahulu? Jawab. Ini kesepakatan akal. Tidak usah bertanya kepada kitab suci. Tidak usah. Faham? Dan yang menciptakan ini, ingat, pasti hidup menurut akal. Dan yang menciptakan ini pasti punya sifat kekuasaan yang tak terbatas. Dan yang menciptakan ini pasti memiliki sifat kehendak, sehingga alam ini teratur. Ingat, bentuknya, ukurannya, hikmahnya, faidahnya, rahasianya, warna-warninya, rupanya, segala sesuatunya, ini pasti ada keinginan dari yang menciptakannya. Tidak mungkinlah gelas ini menjadi bentuknya seperti ini tanpa keinginan yang bikinnya. Ya enggak? Keinginan itu kehendak. Segala yang terjadi di alam semesta ini kehendaknya. Ini kehendaknya. Ada manusia dengan bentuk seperti ini, dengan hikmah, faidah, rahasianya seperti ini, itu kehendaknya. Binatang pun juga variatif, bentuknya, jenisnya, warna-warni dan sebagainya, itu kehendaknya. Manusia tangannya dua, ya kehendaknya. Tinggi tangannya, kakinya, ada ratusan, ada yang ribu, kan? Itu kehendaknya. Kalau ada manusia ternyata tangannya 3, ya kehendaknya. Bukan merupakan kekurangan. Bukan merupakan cacat. Bukan. Memang kehendaknya. Lihat pelukis. Pelukis kan seenaknya.
Melukis manusia, ada yang tangannya 3, 4, 100, 1000. Ya keinginannya. Ada modelnya begitu, begini. Ya segini kita lihat film-film, ya kan? Itu kan dari hasil karya lukisan asalnya. Benar enggak? Ada bentuk manusia berbicara, kotak bentuknya. Ya enggak? Bentuk itu, bentuk ini. Ingat. Ini bukan menunjukkan cacatnya. Yang